Halo semua, balik lagi sama kita. Hari ini kita bakal bongkar tuntas film horor Indonesia, Aku Harus Mati. Tapi, kita nggak cuma ngomongin filmnya aja loh, kita bakal nyelam lebih dalam ke kisah-kisah nyata yang bikin merinding di balik layar, langsung dari para pemainnya. Oke, kita mulai ya. Kayaknya udah jadi rahasia umum deh, setiap ada film horor, pasti pertanyaan ini muncul. Ada kejadian aneh nggak pas syuting? Dan ternyata, buat para cast Aku Harus Mati, jawabannya itu, wah, jauh lebih serem dari yang kita bayangin. Yuk kita dengerin langsung apa aja yang mereka alamin. Kita mulai dari aktris Amara Sophie. Ternyata nih, dia yang paling sering digangguin di lokasi. Bahkan, saking seringnya, para kru samping ngejulukin dia tulang wangi. Itu loh, istilah buat orang yang katanya gampang banget narik perhatian makhluk halus. Gangguan yang dialami Amara ini bener-bener macam-macam dan nyata banget. Bayangin deh, tiba-tiba muncul lebam di badan. Nggak tahu kenapa. Terus, dia juga sering banget ngalamin ketindihan yang parah. Belum lagi perasaan konstan kayak ada yang ikutin, bahkan sampai ada suara ketukan misterius di kamar hotelnya pas malam-malam. Dan ini dari Amara sendiri nunjukin kalau pengalamannya itu benar-benar berat. Bukan cuma soal takut, tapi juga nguras tenaga banget. Sampai-sampai saking capeknya dia harus tidur setiap habis satu adegan cuma buat balikin energinya. Oke, dari Amara kita pindah ke cerita yang nggak kalah bikin merinding. Kali ini dari pemeran utamanya, Hana Saraswati. Pengalaman dia ini benar-benar ngeblurin batas antara akting sama kenyataan. Jadi gini ceritanya, ada satu adegan di mana karakter Hana ini harus ngelakuin ritual buka mata batin. Biar kelihatan asli, ritualnya ini dibimbing sama seorang ahli. Nah, akibatnya? Setelah adegan itu selesai, mata batin Hana beneran kebuka sebagian. Sejak saat itu, dia jadi ngerasain ada sesuatu yang terus-terusan ada di belakangnya. Kebayang gak sih? Serem banget. Nah, jadi pertanyaannya, film kayak apa sih ini sebenarnya sampai-sampai bisa bikin pengalaman nyata yang horor banget buat para pemainnya? Yuk kita bedah ceritanya Aku Harus Mati. Inti ceritanya itu sebenarnya sebuah konsep yang udah sering kita dengar ya, tapi ini dibawain dengan cara yang modern dan relevan banget sama zaman sekarang. Jadi, konsep jual jiwa demi harta di sini tuh bukan kayak di film-film klasik loh. Ini lebih modern, lebih dekat sama kita. Kayak misalnya, orang yang rela kejebak pinjaman online atau ngorbanin ketenangan hidupnya cuma demi bisa flexing dan diakui orang lain. Itu kan sama aja jual kedamaian jiwa kan? Cerita ini pusatnya ada di 3 sahabat dari panti asuhan. Pertama, ada Mala, yang diperanin Hana Saraswati. Dia nekat ke kota buat nyari tahu soal masa lalunya. Terus ada Tiwi, perannya Amara Sophie, yang anaknya polos banget dan lebih nyaman tinggal di panti. Dan yang terakhir, Nugrah, yang diperanin Prasetya Mulya. Dia ini kayak kakak sekaligus guru buat mereka berdua. Oke, ceritanya udah kebayangkan? Nah, sekarang gimana caranya para aktor ini bisa masuk ke karakter yang seintens itu, baik secara mental maupun teknis? Jawabannya, lewat proses yang gila-gilaan. Coba tebak, ada berapa draft naskah yang mereka kerjain? Bukan 1, bukan 2, tapi 7. Prosesnya intens banget, dan draft finalnya baru mereka terima 2 hari sebelum syuting mulai. Kebayangkan tekanannya? Nah, ini dia kuncinya. Naskahnya ini ternyata sengaja dibikin stres. Dan sutradaranya bilang, justru itu intinya, biar kalian bisa benar-benar ngerasain apa yang dirasain karakter kalian, si Mala. Jadi depresi yang mereka rasain itu jadi bahan bakar buat akting mereka. Setiap aktor kan punya cara sendiri ya buat mendalami peran. Nah, Amara Sophie ini punya ritual yang unik banget, yang dia sebut kamus emosional buat jaga konsistensi aktingnya. Gini cara kerjanya, Amara bakal nulis ulang setiap adegan pakai tangannya sendiri. Tujuannya biar dia paham banget alurnya. Terus, dia bikin semacam catatan kamus yang isinya kondisi emosi karakternya di tiap adegan. Ini penting banget, soalnya menjaga emosi biar nyambung dari satu adegan ke adegan lain, itu salah satu tantangan terbesar seorang aktor. Keren banget metodenya. Nah, tantangan yang beda banget justru dihadapi sama Prasetya Mulya. Bayangin, dia seorang Kristiani, tapi harus meranin Nugrah, seorang santri yang agamis banget. Ini bukan cuma soal akting, tapi juga soal gimana dia bisa merepresentasikan sebuah keyakinan dengan penuh rasa hormat. Dan buat dapetin peran itu, totalitasnya luar biasa. Dia beneran belajar dan ngapalin ayat kursi. Nggak cuma itu, tiap malam abis reading naskah, dia sengaja nongkrong di angkringan, ngobrol sama orang-orang Jogja asli, cuma buat nyerap dialek dan cara ngomong mereka. Dedikasi penuh. Oke, di balik semua adegan seram dan cerita horor di lokasi syuting, sebenarnya apa sih pesan yang mau disampaikan film ini? Ternyata, para pemain punya pandangan yang dalam banget soal ini.
Setiap aktor ternyata dapat pesan yang beda-beda. Buat Amara, film ini ngajarin soal nerima diri sendiri, bukan ngejar validasi orang. Buat Hana, ini soal tanggung jawab, bahwa satu keputusan salah bisa ngancurin banyak hal. Dan buat Prasetya, pesannya lebih dalam lagi. Dan kutipan dari Prasetya ini benar-benar jadi penutup yang pas banget. Bahwa yang paling menakutkan itu bukan setan atau makhluk gaib, tapi justru diri kita sendiri saat kita nggak punya kontrol. Sebuah pemikiran yang kuat banget buat kita renungin, ya nggak?